Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai indeks dan prosedur penyimpanan serta penemuan arsip. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, komen, dan share ya. Selamat belajar! Pada video kali ini kita akan belajar mengenai 1. Kegunaan indeks, 2. Syarat mengindeks, 3. Peraturan mengindeks dan memberi kode nama, 4. Prosedur penyimpanan arsip, 5. Pemeliharaan arsip, dan 6. Pengamanan arsip. Pertama-tama, mari kita belajar mengenai apa itu indeks. Indeks adalah petunjuk atau tanda pengenal untuk mempermudah dalam menentukan tempat penyimpanan arsip. Dengan demikian, ketika kita memerlukan suatu arsip, maka untuk mempermudah penemuannya, kita bisa menggunakan indeks. Mengindeks merupakan penentuan urutan berbagai unit atau bagian dari kata tangkap, atau bisa disebut dengan caption, yang akan disusun berdasarkan abjad. Kata tangkap atau caption ini bisa berupa nama orang, nama badan usaha, judul masalah, nama tempat, atau angka, yang tergantung dari sistem penyimpanan yang digunakan dalam suatu instansi. Pertama, jika suatu instansi menggunakan penyimpanan sistem abjad, yang menjadi kata tangkap adalah nama orang atau nama badan usaha, atau lembaga, perusahaan, atau organisasi. Oleh sebab itu, yang harus diindeks adalah nama orang atau nama perusahaan tersebut. Kedua, jika perusahaan tersebut menggunakan penyimpanan sistem subjek atau subjectical filling system, yang menjadi kata tangkap atau caption adalah judul masalah atau subjek dari surat yang disimpan. Ketiga, jika suatu instansi menggunakan penyimpanan sistem tanggal atau chronological filling system, maka yang menjadi kata tangkap adalah tanggal surat dari surat arsip atau dokumen yang disimpan. Keempat, jika suatu instansi menggunakan penyimpanan sistem wilayah atau geographical filling system, maka yang menjadi kata tangkap adalah nama tempat, daerah, atau wilayah dari surat yang disimpan. Kelima, jika suatu instansi menggunakan penyimpanan sistem nomor atau numerical filling system, maka yang menjadi kata tangkap adalah nomor urut yang terdapat dalam buku arsip atau daftar klasifikasi yang tersedia. Berikutnya adalah kegunaan dari indeks. Indeks sangat berguna dalam hal penyimpanan arsip di dunia administrasi. Kegunaan indeks antara lain adalah 1. Untuk mengelompokkan atau menyatukan beberapa arsip atau dokumen yang mempunyai kode atau kegiatan yang sama, untuk kemudian disatukan kembali ke dalam satu berkas yang sama. Kedua, indeks sebagai media penemuan kembali arsip atau dokumen. Untuk mengindeks, kita harus memperhatikan beberapa hal. Untuk mempermudah dalam melakukan pengindeksan suatu arsip, maka perlu diperhatikan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, indeks harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kedua, menggunakan kata yang mudah dimengerti orang. 3. Mempunyai orientasi kepada kebutuhan pengguna. Dan keempat, diambil dan ditentukan dari isi surat tersebut. Dalam mengindeks, kita mempunyai peraturan mengindeks dan memberi kode nama. Pertama, kita akan belajar mengindeks nama orang Indonesia. Jika kita mengindeks nama tunggal, yaitu nama yang terdiri dari satu kata, maka yang diindeks sebagai mana nama itu ditulis. Misalnya, di sini contohnya ada yang bernama Safitri, maka waktu mengindeks kita hanya membutuhkan nama indeks Safitri. Untuk pemberian kode, kita bisa menggunakan dua huruf pertama, yaitu SA. Jika yang kita indeks mempunyai nama ganda, atau nama yang terdiri lebih dari satu kata, maka kata yang diindeks berdasarkan nama akhir. Contohnya di sini Slamet Raharjo. Maka cara mengindeksnya adalah Raharjo Slamet. Untuk kodenya kita bisa membubuhkan nama RA. Yang ketiga adalah nama keluarga, suku, dan marga. Nama orang yang diikuti nama keluarga atau nama suku atau marga, maka yang diindeks berdasarkan nama keluarga, suku, dan marga tersebut.
Contohnya adalah di sini Rudy Ramelan. Ramelan adalah marga, sehingga mengindeksnya adalah Ramelan, baru kemudian diikuti dengan Rudy. Untuk mengkode kita bisa menggunakan dua huruf pada awal kata, yaitu RA. Kemudian keempat, nama yang memakai singkatan di depan atau di belakang. Nama yang memakai singkatan baik di depan atau belakang, maka diindeks terlebih dahulu nama kepanjangannya. Contohnya di sini adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan singkatan nama. Untuk mengindeks kita menggunakan nama belakang yaitu Habibie, kemudian memanjangkan nama singkatan yaitu Burhanuddin Yusuf. Untuk kode abjad kita bisa menggunakan HA. Berikutnya nama yang memakai gelar kebangsawanan, keagamaan, kesarjanaan, dan kepangkatan. Yang pertama yaitu gelar akademis. Gelar akademis adalah gelar yang diperoleh karena seseorang telah menyelesaikan satuan tingkat pendidikan tertentu. Contohnya seperti gelar IR, MPD, DRA, dan SPD. Kedua, gelar kebangsawanan merupakan gelar yang diperoleh karena seseorang merupakan keturunan dari sebuah bangsawan. Contohnya seperti Raden, Raden Ayu, Sultan, Tengku, Bagus, Taucut. Keempat, gelar kepangkatan diperoleh karena seseorang mempunyai pekerjaan di lingkungan kedinasan atau ABRI. Contohnya seperti Marsikal, Laksamana, Jenderal, atau Kombes. Keempat, gelar jabatan diperoleh karena seseorang menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam pekerjaannya. Contohnya seperti presiden, gubernur, bupati, kepala bagian, dan kepala seksi. Untuk mengindeks, kita bisa menggunakan contoh berikut. Contohnya Profesor Sumantri Hernanto. Untuk mengindeks, kita menggunakan nama belakangnya yaitu Hernanto, diikuti dengan Sumantri, baru diikuti oleh gelar, yaitu profesor. Kode abjad diambil dari dua huruf pertama dari kata, yaitu HE. Keenam, nama orang Indonesia dengan urutan kelahiran yang biasa dimiliki oleh orang Bali. Penulisan indeks diutamakan nama diri, diikuti urutan kelahiran dan gelar kalau ada. Contohnya yaitu I Gusti Made Fanya. Untuk mengindeks, kita membubuhkan Fanya terlebih dahulu, diikuti Made, baru I Gusti. Untuk kodenya, kita bisa menggunakan VA. 7. Nama yang didahului nama baptis, maka yang diindeks adalah nama aslinya. Contohnya seperti Ignatius Theresia. Untuk mengindeks, kita membubuhkan nama asli terlebih dahulu, yaitu Theresia, dan diikuti oleh nama baptis yaitu Ignatius. Untuk kodenya, kita bisa menggunakan TH. Kedelapan yaitu nama wanita yang diikuti nama suami, keluarga suami, atau nama orang tuanya. Termasuk nama yang memakai tanda hubung diutamakan nama suami. Contohnya adalah Nyonya Wina Hasan. Maka untuk mengindeks, kita membubuhkan Hasan, diikuti Wina, lalu kemudian diikuti dengan Nyonya. Kodenya adalah HA. Kesembilan yaitu nama yang memakai kata bin, binti, dan al. Diindeks menjadi satu nama dalam satu unit. Contohnya di sini adalah Hasan bin Ibrahim. Maka untuk mengindeks kita membubuhkan bin Ibrahim, kemudian diikuti dengan Hasan. Untuk kode kita bisa menggunakan IB. Ke-10, nama orang yang masih memakai ejaan lama. Diindeks berdasarkan nama dalam ejaan tersebut dan diberi lembar penunjuk silang untuk melihat nama dalam ejaan baru. Contohnya yaitu Calvin Sutopo Yudi. Untuk mengindeks kita menggunakan Yudi, baru Calvin, dan diikuti oleh Sutopo. Untuk kode kita bisa menggunakan YA. Kalau tadi kita belajar mengenai mengindeks nama orang Indonesia, berikut ini kita mengindeks nama orang asing. Yang pertama yaitu nama orang Barat, Jepang, India, Korea, dan orang di luar Indonesia. Diindeks berdasarkan nama keluarga dan biasanya terdapat setelah nama asli. Contohnya di sini adalah Yasuhiro Takada. Untuk mengindeks kita membubuhkan nama Takada, baru kemudian diikuti dengan Yasuhiro.
Untuk kodenya kita bisa menggunakan TA. Kedua yaitu nama orang Eropa yang memakai tanda penghubung, diindeks sebagai satu kata. Contohnya di sini Sylvia Lupertiana. Untuk mengindeks kita membutuhkan Lupertiana, baru kemudian diikuti dengan Sylvia. Untuk kodenya kita bisa membubuhkan LU. Berikutnya yaitu nama perusahaan yang terdapat angka dan tanda penghubung. Nama perusahaan yang terdapat unsur angka harus dipanjangkan dahulu sebelum diindeks. Nama perusahaan yang menggunakan tanda penghubung seperti dan, pada, of, dan sebagainya, maka dalam mengindeks penghubung tidak diperhatikan dan ditempatkan dalam tanda kurung. Contohnya yang pertama yaitu toko 49. 49 merupakan angka sehingga kita harus memanjangkan terlebih dahulu yaitu 49 baru kemudian diikuti dengan toko. Untuk kode objek kita bisa menggunakan EM. Berikutnya nama bank atau perusahaan yang disingkat. Maka harus dipanjangkan terlebih dahulu baru kemudian diindeks sesuai nama. Contohnya BRI. BRI merupakan singkatan sehingga kita harus memanjangkan terlebih dahulu yaitu Bank Rakyat Indonesia. Untuk mengindeks kita membubuhkan Rakyat Indonesia, kemudian baru diikuti dengan bank. Kode abjadnya adalah RA. Kelima, nama badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Contohnya di sini adalah UI atau Universitas Indonesia. Untuk mengindeks kita memanjangkan terlebih dahulu sehingga menjadi Indonesia, kemudian diikuti dengan universitas. 6. Mengindeks nama instansi negara asing. Diindeks dengan menggunakan unit politik negara yang bersangkutan. Contohnya Departemen Dalam Negeri. Untuk mengindeks kita membubuhkan dalam negeri diikuti dengan departemen. Nah, itu tadi adalah aturan-aturan jika kita ingin mengindeks arsip atau dokumen. Berikutnya kita belajar mengenai prosedur penyimpanan dan penemuan arsip. Untuk prosedur penyimpanan arsip, ada 4 langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengindeks. Mengindeks adalah menentukan inti dari isi surat dan menentukan indeksnya. Kemudian, yang kedua, kita memberikan kode. Setelah pokok masalah yang ditentukan atau diketahui, langkah selanjutnya ialah mencocokkan pokok masalah tersebut dengan daftar indeks yang telah disediakan untuk menentukan kodenya. Ketiga, mensortir. Arsip-arsip yang akan disimpan setelah selesai diberi kode akan kemudian dikelompokkan menjadi satu. Kemudian keempat, baru kita menyimpan arsip. Untuk proses penemuan arsip, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita menentukan pokok masalahnya. Pokok masalah arsip yang akan dikeluarkan dapat dilihat melalui kartu atau lembar penjama arsip. Kedua, menentukan kode arsip. Dengan diketahui kode arsipnya, selanjutnya dapat diketahui pula di dalam laci mana, di belakang gate apa, dan di dalam folder kode apa arsip yang akan dipinjam itu disimpan. Ketiga, pengambilan arsip. Setelah diketahui kodenya, selanjutnya dapat diketahui di mana arsip yang diperlukan itu disimpan. Selain memperhatikan proses penyimpanan dan pengambilan arsip, kita juga harus memperhatikan pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga arsip-arsip dari kerusakan dan kemusnahan. Dalam kegiatan pemeliharaan arsip dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengatur ruangan. Dalam mengatur ruangan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ruangan penyimpanan arsip tidak boleh terlalu lembab. Kedua, ruangan harus terang dan sebaiknya menggunakan penerangan alam yaitu sinar matahari. Ketiga, memiliki ventilasi yang cukup. Keempat, ruangan harus terhindar dari bahaya kebakaran. Kelima, ruangan harus terhindar dari banjir. Dan keenam, ruangan aman dari serangan hama atau serangga perusak pemakan arsip. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan. Untuk kebersihan, kita harus membersihkan sekurang-kurangnya seminggu sekali dengan menggunakan vacuum cleaner. Jangan mempergunakan sapu karena debu akan berhamburan atau berterbangan. Kedua, arsip harus bersih dari karat. Apabila arsip menggunakan penjepit atau paperclip, pergunakanlah paperclip yang terbuat dari plastik.
Jika sudah bisa memelihara, kita juga harus bisa mengamankan arsip. Dalam pengamanan arsip dibagi menjadi dua, yaitu dari segi informasi. Yang pertama dari segi informasi. Isi atau informasi yang ada dalam arsip harus dijaga, dalam artian tidak boleh bocor kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya. Menyebarkan isi arsip kepada pihak yang tidak berhak akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Kedua, pengamanan arsip dari segi fisik. Dari segi fisiknya, pengamanan kertas arsip harus dijaga dari kerusakan. Pengamanan terhadap kertas arsip dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti restorasi. Restorasi adalah memperbaiki arsip-arsip yang sudah rusak, sulit dipergunakan kembali, sehingga arsip tersebut dapat dipergunakan dan disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama. Cara lainnya bisa menggunakan laminasi arsip. Laminasi arsip adalah menutup kertas arsip di antara dua lembar plastik sehingga arsip itu terlindung dan lebih aman dari bahaya air, udara lembab atau udara yang kering, serta serangga pemakan perusak arsip. Cara yang lain yang bisa digunakan untuk mengamankan arsip secara fisik adalah mikrofilm. Arsip-arsip yang sudah rusak atau rapuh sehingga tidak dapat direstorasi atau dilaminasi, dan jika arsip tersebut masih mempunyai nilai, bisa dimikrofilmkan, sehingga data tersebut masih akan terus tersimpan dan bisa dibuka jika sewaktu-waktu kita membutuhkan. Nah, itu tadi adalah indeks dan prosedur penyimpanan serta penemuan arsip. Bagaimana mudahkan cara mengindeks dan juga penyimpanan serta penemuan arsip? Semoga video ini bermanfaat dan membuat kamu semakin semangat belajar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.